Nurunin standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong, malah ketawa. Kali ini gue mau ngasih tutorial cara mengendarai Vespa untuk perempuan. Ini yang mau ngasih tutorialnya. Kalau misalkan salah, bully aja nih orang. Sebelum praktek, kita akan jelasin dulu fungsi-fungsi yang ada di dalam Vespa yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan Vespa. Mbaknya udah tahu fungsi-fungsinya apa aja? Enggak tahu. Yang pertama ini namanya gas. Gas ya. Gas. Bukan gas LPG, bukan. Tapi gas buat ngegas. Lu nggak usah ngegas dong. Iya, pokoknya tahu lah gas lah, ini gas ya. Terus di depan gas ini ada rem. Kopling-kopling aja. Dengerin dulu. Salah ntar yang ngikutin di YouTube ikutan salah juga ntar. Setelah itu di sini ada gigi. Ini gigi, operan gigi, fungsinya buat ngatur speed, ngatur kecepatan. Di depan gigi ada kopling. Ya. Kopling ini fungsinya buat apa, Nok? Buat memutus Tali silaturahmi. memutus hubungan. Kopling itu fungsinya buat menyambungkan dan memutuskan putaran dari mesin ke roda. Jadi kalau misalkan kopling ini ditekan, putaran mesin ke roda itu akan terputus. Jadi walaupun digas, kalau kopling tertekan, Vespa nggak akan maju. Paham? Oke. Kalau misalkan kopling ini dilepas, nah baru ini menyambungkan putaran dari mesin ke roda. Jadi kalau misalkan digas, Vespa bakal maju kalau koplingnya dilepas. Paham? Oke. Dan di bawah sini ada rem. Ini ada kickstarter. Ini fungsinya buat ngidupin Vespa. Jadi sistem motor kopling itu, kalau misalkan kalian mau majuin motor, kalau kalian mau ngegas, mau mengendarai motor kopling, yang pertama adalah tekan kopling dulu sambil dioper gigi. Kopling jangan dilepas. Tekan kopling, masukin gigi. Setelah itu digas pelan-pelan sambil melepas kopling juga pelan-pelan. Jadi diakurin kopling sama gas. Jangan diajak berantem. Gasnya kita tarik pelan-pelan, koplingnya kita lepas pelan-pelan. Kalau misalkan kopling kita lepas sekaligus, itu pasti bakal lompat. Kalau lompat sih maksudnya ngejet gitu. Jadi Vespanya bakal mati. Paham? Selanjutnya kita praktek. Praktek yang paling penting buat perempuan, yang pertama kali harus dipelajari bener-bener, yang paling susah bagi perempuan adalah menghidupkan Vespa. Udah bisa belum ngidupin Vespa? Belajar dulu. Tahu kan cara ngidupin Vespa? Selahan digenjot sekencang-kencangnya sampai dengkul lemes. Soalnya kenapa yang paling susah itu ngidupin Vespa? Karena cewek itu pada dasarnya dia adalah makhluk yang lemah. Jadi dengkulnya lemes dia. Nggak kuat dia nyela-nyela Vespa ya, apalagi kompresinya padat. Tapi untungnya Vespa yang ini, yang gue buat belajar ini, dia kompresinya nggak terlalu padat. Jadi ya cukup friendly lah buat perempuan yang baru belajar, yang dengkulnya masih lemes. Iya nggak, Nok? Oke. Sekarang kita coba praktekin ya. Coba lu selah sambil digas.
Iya, Nggak pakai diturunin. enggak. Belajar nyelah dulu. Posisi nyelah itu ada dua. Nah, bisa seperti ini. Kakinya coba contohin. Oke, dan yang kedua bisa juga seperti ini. Nah, coba selah. Madep sini dong, jangan belakangnya kamera. Itu bisa nyelah, katanya nggak bisa tadi. Berikutnya, kalau misalkan udah bisa nyelah, yang kedua adalah tinggal belajar nurunin standar Vespa dan nyetandarin Vespa. Itu termasuk sulit juga bagi perempuan, karena perempuan adalah makhluk yang lemes. Jadi standarin Vespa itu kalau misalkan kita nggak pakai cara yang benar itu bakal berat banget. Jadi kita harus pakai cara yang benar supaya terasa ringan. Jadi caranya seperti ini. Coba contohin, Nok. Kalau nurunin standar Vespa, itu bagian depan, paha depan itu kita dorong pakai dengkul. Sebelah sini dorong pakai dengkul. Nah, seperti itu. Jadi terasa ringan. Dibandingkan harus kita angkat atau kita dorong, itu lebih berat. Apalagi kalau misalkan masih dalam kondisi standarin, terus langsung kita gas gitu supaya standarnya turun, itu bahaya, malah bikin jebol dek. Nah, sekarang kita contohin nyetandarin Vespanya. Caranya adalah kaki kanan nurunin standar, kaki kiri nurunin standar, maaf pemirsa. Lalu dengkulnya ngedorong tepong. Dengkul ngedorong tepong. Nah, seperti itu posisinya. Jadi dengkul dia itu ngedorong bagian tepong yang sebelah sini. Jadi itu terasa ringan. Dibanding kita harus tarik-tarik jok atau tarik-tarik stang, itu berat banget. Nah, jadi dengkulnya ngedorong bagian sebelah sini. Dorong. Oke. Nah, sekarang kita tandarinnya. Pelan-pelan. Udah di situ aja. Pelan-pelan, sok turunin. Hop. Dengkulnya dorong tepong. Nah, ini akan terasa ringan. Selanjutnya kita praktek. Yuk, kickstart. Turunin standar. Kayaknya langsung masuk ke mobil. Udah. Majuin dulu, coba majuin. Majuin, nyangkut nggak? Nggak, udah sok. Lagi. Hati-hati ya. Jadi kalau misalkan mau nurunin standar Vespa, bagian gigi jangan dipegang. Oh iya. Jadi risikonya gitu, suka muter dia kalau kepegang. Iya, tangan satunya itu aja. Mulai lagi. Pertama kita hidupin Vespanya dulu, sok. Jangan turunin dulu, hidupin dulu. Ces. Lagi yang kencang sambil digas. Oke. Nah, yang kedua tinggal turunin Vespa. Oke, setelah itu naik. Nah, naik. Apa yang pertama? Tekan kopling dulu. Masukin gigi satu. Lepas kopling pelan-pelan sambil digas. Oke. Kenapa berhenti? Bisa mengejarkan. Jadi begitu caranya pemirsa. Gimana tadi caranya? Tekan kopling, masukin gigi, gas pelan-pelan sambil lepas kopling pelan-pelan. Nah, berikutnya kalau misalkan udah maju, kalau misalkan mau ngoper gigi, tekan kopling lagi, masukin gigi, baru digas lagi, gitu seterusnya ya.